Contoh soal penyelesaian sel foto atau sel galvanik. Sini ada sel foto terdiri dari larutan ZnSO4 1 molar dengan elektroda Zn dan larutan CuSO4 1 molar dengan elektroda Cu, di mana diketahui potensial reduksi Zn min 0,76 volt, E0 Cu plus 0,34 volt. Tentukan reaksi redoks dapat berlangsung spontan dengan cara bersama redoks, yang kedua dengan rumus potensial sel, dan yang ketiga dengan direct volta. Kita jawab yang kita tulis dulu, diketahui, ditanya, dan jawab. Berarti di sini diketahui ada larutan ZnSO4 dengan sini ada ZnSO4. Kemudian dengan E0 nya adalah E0Zn sebesar min 0,76 volt. Kemudian ada larutan kedua yaitu CuSO4 dengan E0Cu sebesar plus 0,34 volt. Yang ditanya reaksi redoks yang dapat berlangsung. Reaksi redoks yang dapat berlangsung spontan. Ini dengan cara persamaan reaksi redoks dengan rumus potensial sel dan mencari dengan direct volta. Kita jawab yang pertama dengan persamaan redoks. Persamaan redoks. Di sini diketahui potensial reduksi Zn dan potensial reduksi Cu, di mana larutannya ZnSO4 dan larutannya CuSO4. Berarti dari ZnSO4 kita ketahui bahwa Zn ini muatannya adalah plus 2, sehingga kita bisa membuat persamaan reaksi reduksi dari Zn, di mana Zn plus 2 dari SO4 ya, Eg plus 2 elektron menjadi Zn solid, karena di sini menggunakan elektroda Zn, di mana E0 reduksinya adalah Zn sama dengan min 0,76 volt. Kemudian yang Cu, maka persamaannya adalah Cu plus 2 Eg plus 2 elektron menjadi CuS, di mana NaCO
yaitu sebesar Cu sebesar plus 0,34 volt. Dari persamaan reduksi ini kita bisa menentukan yang mana yang bisa berangsur reaksi reduksi dan yang mana bisa berangsur reaksi oksidasi. Kalau dilihat dari harga N0 nya, semakin besar harga N0 reduksi, maka larutannya mudah direduksi. Sehingga kalau kita bandingkan antara Zn dengan Cu, Zn, N0 Zn min 0,76 volt, N0 Cu plus 0,34 volt. Berarti yang lebih besar adalah Cu. Maka Cu ini akan mengalami reduksi, kita tandai ini akan mengalami reduksi. Sedangkan Zn-nya mengalami oksidasi. Kemudian perlu diingat bahwa di sel volta reduksi terjadi di katoda, oksidasi terjadi di anoda. Di mana untuk sel volta katoda kutub positif, sedangkan anoda kutub negatif untuk sel volta. Jangan sampai terbalik dibandingkan dengan nanti sel kedua adalah sel elektrolisis. Bagaimana menuliskannya di katoda anoda reaksinya? Berarti kita tulis di sini katoda kutub positif. Yang terjadi di katoda adalah Cu plus 2 plus 2 elektron menjadi Cus, di mana N0 reduksinya adalah plus 0,34 volt. Ini untuk Cu. Kemudian untuk Zn, tadi dikatakan Zn mengalami oksidasi dan oksidasi terjadi di anoda. Anoda kutub negatif. Kalau oksidasi berarti persama reduksi tadi dibalik menjadi Zn S menjadi Zn plus 2 plus 2 elektron. Ini Zn Eki ya, Equis plus 2 elektron, dimana N0 dari Zn sama dengan tadi kalau dia reduksi min 0,76, sekarang reaksinya dibalik menjadi oksidasi, maka tandanya dari min menjadi plus 0,76 volt. Maka kedua reaksi ini kita jumlahkan oksidasi reduksi, maka menjadi disebut dengan reaksi redoks. Dengan syarat reaksi redoks jumlah elektron dilepas harus sama dengan ditangkap. Kebetulan ini elektron yang ditangkap 2 dilepas 2 berarti udah sama, kita tinggal coret. Tapi untuk menyetarakan reaksi redoks, N0 sel tidak ikut dikali karena N0 potensial reduksi ini dihasilkan dari potensial reduksi dari logamnya. Jadi ini tetap saja tidak ikut dikali kalau nanti ada yang dikalikan untuk menyetarakan elektronnya. Sehingga yang kita tulis 3 Cu plus 2 plus
ZnS menjadi CuS plus Zn plus 2 Eg, di mana potensial reduksi plus potensial oksidasi maka disebut dengan potensial standar dari sel. Di mana potensial standar dari sel yaitu tadi oksidasi plus reduksi, sehingga menjadi menghasilkan plus 1,1 volt. Di sini tandanya positif. Tanda positif berarti potensial selnya ini reaksi redoksnya berlangsung spontan. Reaksi redoks spontan. Tapi kalau tandanya bukan positif negatif, maka dikatakan reaksi redoks tidak spontan, tidak berlangsung. Ini dengan cara pertama itu persamaan reaksi redoks. Cara kedua dengan menggunakan rumus. Cara kedua dengan rumus. Dengan rumus potensial sel. NO sel, di mana NO sel? NO sel sama dengan NO dari reduksi min NO oksidasi. Tadi di reduksi terjadi di mana? Bahwa reduksi terjadi di katoda, oksidasi terjadi di anoda. Berarti sama juga dengan NO sel sama dengan NO katoda min NO anoda. Sehingga bisa kita buktikan. Tadi katakan bahwa perbandingan antara potensial reduksi Cu dengan Zn, bahwa Cu lebih positif dibandingkan Zn, maka Cu mengalami reduksi dan Zn mengalami oksidasi. Berarti di sini kita tulis NO sel sama dengan tadi reduksi berarti NOCO min NO Zn, dimana NOCO sama dengan plus 0,34 volt. Kemudian min tadi potensial reduksi Zn adalah tandanya min 0,76 volt. Sehingga min dengan min hasilnya plus. Berarti NOCL sama dengan plus 1,1 volt. Ini NOCL-nya. Artinya reaksi redoksnya karena tanda NOCL-nya plus, maka disebut reaksi redoksnya spontan. Ini cara dengan menggunakan rumus potensial standar sel, di mana NO reduksi min NO oksidasi. NO sel sama dengan NO katoda min NO anoda. Tadi sudah kita lihat bahwa Cu lebih besar potensial reduksinya dibandingkan Zn, maka Cu mengalami reduksi ada di katoda, Zn mengalami oksidasi, sehingga dihasilkan potensial selnya bertanda plus, maka reaksi redoksnya spontan.
Cara yang ketiga. Cara ketiga dengan menggunakan deret volta. Ini deret voltanya tidak boleh mengingatnya terbalik, harus berurutan. Ini namanya deret volta. Sehingga untuk bagaimana cara kamu mengingatnya supaya cepat dan hafal tanpa terbalik, kamu buatlah suatu kepanjangannya. Contoh di sini, lihat kalau Bapak Kaisar nanti mangkat, alam mana H2O, zaman Kaisar Fir'aun, CDCO, Nabi Sulaiman, pemberantas buta huruf, SPBI, kerupuk hangus agak pahit, au. Jadi kamu mengingatnya dari kiri ke kanan tanpa terbalik, dimana dikatakan bahwa semakin ke kanan dari deret volta ini enoreduksinya makin besar. Enoreduksi makin besar, maka semakin ke kanan makin mudah direduksi, makin besar makin mudah direduksi. Kemudian semakin ke kiri ini enoreduksinya rendah, makin kecil. Enoreduksinya makin kecil, ini makin kecil, maka dia lebih mudah dioksidasi. Oksidasinya makin mudah, oksidasi makin besar. Ya, tadi kembali lagi, lihat kalau Bapak Kaisar nanti mangkat, alam mana H2O, zaman Kaisar Fir'aun, CDCO, Nabi Sulaiman, pemberantas buta huruf, SBBI, kerupuk hangus agak pahit, au. Jadi itu kamu hafal dengan cara membuat jembatan keledai. Kemudian tadi antara CU dengan ZN, kembali lagi kita ingat dulu dengan deret volta ya. Dengan deret volta, supaya reaksi redoks itu berlangsung spontan, ini cara ketiga dengan deret volta. Kita ingat perbandingan tadi antara Zn dengan Cu ya. Kita baca kembali deret voltanya, ketemu apa dulu? Lihat kalau Bapak Kaisar nanti mangkat, alam mana H2O, zaman. Berarti kita ketemu Zn. Kita tulis dulu Zn. Sini Zn kita tulis. Zn, zaman Kaisar Fir'aun, CDCO, Nabi Sulaiman, pemberantas buta huruf, SBBI, kerupuk. Berarti kita ketemu CU, kita tulis sebelah kanan ZN, CU. Artinya apa? Bahwa yang kiri ini mengalami oksidasi dan yang kanan mengalami reduksi. Maka reaksi selnya, redoksnya akan berlangsung spontan. Ini dengan menggunakan deret volta. Jika potensial sel reduksinya tidak diberitahu, tapi soalnya menyatakan bagaimana menentukan suatu reaksi redoks berlangsung spontan antara Zn dan Cu. Zn-nya itu mengalami apa dan Cu-nya mengalami apa. Nyata dari deret volta dihasilkan bahwa suatu reaksi redoks ini bisa berlangsung spontan apabila Zn mengalami oksidasi dan Cu mengalami reduksi. Maka ini reaksi redoks spontan. Jadi itu menentukan berlangsungnya suatu reaksi pada sel volta atau sel galvanik, sehingga reaksi yang dihasilkan adalah reaksi yang berlangsung spontan. Kemudian dari deret volta, kemudian bersamaan redoks dan menggunakan rumus, dari sel volta sel galvanik bisa kita buatkan gambar selnya. Sini kita gambarkan ya. Gambar sel.
sini ada dua larutan, yaitu gelas pertama ini ada gelas larutan ZnSO4, kemudian sini ada gelas kedua ada CuSO4. Jadi sini ada ZnSO4 dan ini ada CuSO4 larutan. Di dalam larutan berarti di sini ada ion Zn+2, kemudian ada ion SO4-2. Gitu juga di dalam larutan CuSO4 ada ion Cu+2 dan ion SO4-2. Kedua setengah sel ini kita hubungkan dengan namanya jembatan garam. Jadi kita hubungkan di sini. Ini ada jembatan garam. Apa itu jembatan garam dan isinya apa? Ini jembatan garamnya. Kemudian di sini ada elektrodanya. Ada elektroda Zn dan juga ada elektroda Cu. Kemudian kedua elektroda ini dihubungkan dengan voltmeter. Ini dihubungkan sini dengan voltmeter. Ini voltmeternya. Ini tadi ada larutannya ya, dihubungkan dengan voltmeter. Dimana tadi voltmeternya dikatakan berlangsung spontan, dia menunjukkan tanda positif itu ke kanan. Di sini tandanya adalah plus 1,1 volt. Kemudian Zn ini terjadinya di anoda. Anoda berarti kutub negatif, kemudian ini katoda, kutub positif. Dan terjadi aliran elektron. Tadi Zn menghasilkan elektron, berarti dari anoda elektronnya mengalir ke katoda, di mana Zn melepaskan elektron, Cu nya menangkap elektron. Kalau dilihat di sini, Zn tadi dia dengan cara melepas elektron, di mana elektroda Zn nya ini berubah menjadi larutan Zn12. Akibatnya di dalam larutan ZnSO4 ini akan kelebihan muatan Zn, kelebihan muatan positif. Sedangkan pada Cu+2 ini berubah menjadi Cu. Sini ada elektroda Cu. Maka ini akan menghasilkan endapan Cu. Karena itu kelebihan muatan negatif. Di Zn kelebihan muatan positif, di Cu larutan Cu kelebihan muatan negatif. Untuk menetralkannya maka menggunakan jembatan garam. Ini namanya jembatan garam. Yaitu berisi garam elektrolit kuat, contohnya itu garam KNO3, larutan garam KNO3. Apa akibatnya? Yang kelebihan muatan negatif dinetralkan oleh ion positif. Dari KNO3, ion positifnya ini adalah K+ dan ion negatifnya adalah NO3-.
Tadi kalau Zn menjadi Zn plus 2 berarti kelebihan muatan positif, maka dinetralkan oleh ion NO3. Ini ion NO3 menuju ke Zn di sini, ion NO3. Kemudian di Cu, di sini Cu plus 2 menjadi Cu, berarti kelebihan muatan negatif, maka K plus akan menuju Cu. Maka fungsi dari jembatan garam itu adalah untuk menetralkan kelebihan muatan. Muatan negatif akan dinetralkan oleh positif, sedangkan muatan positif dinetralkan oleh muatan negatif. Jadi ini gambar sel volta di mana yang bisa berlangsung spontan. Dari sel volta ini bisa dituliskan notasi selnya. Bagaimana menuliskan notasi selnya? Sini notasi sel dituliskan di sini. Pertama ini elektroda di anoda dulu dituliskan. Ini namanya elektroda. Kemudian larutan di anodanya. Lalu ini jembatan garam. Kemudian ini larutan di katoda. Lalu di sini katodanya. Sehingga dari soal ini bisa dilihat tadi yang terjadi di anoda adalah Ze, yang terjadi di katoda adalah Cu. Maka anodanya adalah Zn. Sini Zn solid. Kemudian larutannya adalah Zn plus 2. Oke, kemudian ini jembatan garam. Lalu larutan di sini Cu plus 2. Kemudian ini elektrodanya Cu solid. Jadi ini dari notasi sel berdasarkan dari reaksi redoks yang berlangsung spontan. Seperti itu penyelesaian suatu reaksi redoks jika diketahui potensial reduksi dari masing-masing sel. Ditanya bagaimana suatu reaksi redoks berlangsung spontan dengan persamaan redoks, yang kedua dengan rumus, yang ketiga dengan deret volta, dan bagaimana gambar sel voltanya, dan bagaimana menuliskan notasi sel. Itu contoh soal dari sel volta. Contoh kedua, diketahui potensial standar beberapa sel volta seperti ini, yang P plus 2, jembatan garam, Q plus 2, Q NO selnya plus 2,46 volt, R plus 2, jembatan garam, S plus 2S, NO selnya plus 1,10 volt, R plus 2, jembatan garam, Q plus 2 plus Q NO selnya plus 1,5 volt. Yang ditanya potensial standar sel dari P plus 2, jembatan garam, S plus 2S, berapa NO selnya, potensial standar selnya. Kalau soalnya seperti ini, kita ketahui, lihat yang ditanya. Yang ditanya adalah P plus 2. Ini ada 3 sel. Ini ada 3 sel, yaitu ini yang pertama, kemudian ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Dari yang pertama, sesuaikan yang tepat yang ditanyanya. Ditanya P menjadi P plus 2, berarti yang pertama sesuai tempatnya, ini tidak perlu dibalik, ini tetap. Kemudian S plus 2 menjadi S, ini ada di persamaan kedua, S plus 2 menjadi S, berarti tetap. Yang tidak diperlukan adalah R. R di sini ada di potensial standar kedua dan ketiga. Di standar kedua ini tadi tidak dibalik, ini juga tidak dibalik, maka
R ini letaknya di anoda. Supaya R-nya hilang, maka persamaan ketiga ini R-nya harus letaknya di katoda. Maka persamaan ini yang ketiga ini dibalik. Sehingga letak R-nya adalah di katoda. Ya, bisa kita tuliskan jawabannya adalah B. Kemudian ini elektroda P plus 2, jembatan garam, dan di sini ada Q plus 2, kemudian ini Q, NO selnya itu tadi tidak dibalik, berarti tetap sama dengan plus 2,46 volt. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini tetap tidak dibalik, itu R plus 2, jembatan garam S plus 2, S, selnya adalah plus 1,1 volt. Kemudian persamaan ketiga, tadi persamaan ketiga ini letaknya dibalik, maka kita tulis dulu di sini Q plus 2, jembatan garam, di sini R plus 2, sini R, NO-nya karena di sini tadi persamaan dibalik, berarti dari tanda plus menjadi min 1,56 volt. Maka kita jumlahkan ya. Ini berarti R di sini habis, begitu juga dengan Q-nya juga habis, sehingga tinggal P plus 2, jembatan garam S plus 2, S, maka NO selnya sama dengan plus 2,46 ke 1,10 berarti plus 3,56 min 1,56 berarti hasilnya 2 plus 2,00 volt. Jadi ini jika diketahui notasi sel pertama, kedua, tiga, yang karenanya potensial standar sel dari notasi sel P plus 2 menjadi S plus 2S, hingga hasilnya adalah plus 2,00 volt.